Dulu aku jarang banget loh bisa ngobrol sama orang. Tapi sekarang orang-orang tuh pada bertanya-tanya, kok bisa ya dia kayak gitu? Kok bisa ya dia banyak ngobrol? Atau katanya kok bisa ya dia banyak bicara? Nah, apakah kamu pengen jadi seperti itu yang dari tadinya tidak bisa berbicara banyak menjadi bisa bicara? Kalau kamu penasaran, tonton video ini sampai habis ya setelah intro ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kacamata Uma. Hari ini kita mau bahas apa ya? Hari ini Uma Rara pengen menyampaikan tentang bagaimana sih Uma Rara bisa berani ngomong depan kamera. Ya mungkin ini sharing aja ya guys. Mungkin sharing dari Uma Rara ini bisa aja berbeda dengan orang lain dan mungkin berbeda dengan mentor-mentor di luar sana yang memberikan ilmu-ilmu tentang public speaking di depan kamera gitu ya. Nah, namun Uma Rara ingin memberikan cerita yang berdasarkan pengalaman Uma Rara ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, oke? Langsung saja. Yang pertama, bagaimana sih Uma Rara bisa pede ngomong depan kamera? Yang pertama adalah the power of niat. Nah, niatnya itu memang harus lillah ya, mungkin ya harus baik lah. Niatnya itu harus positif. Kita harus niatnya menyampaikan sesuatu yang baik dan insya Allah yang namanya niat itu harus terus diupdate ya setiap kita mau memulai sesuatu, minimal dengan mengucapkan doa. Untuk umat muslim yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim minimalnya. Nah yang kedua, Uma Rara itu menentukan tujuan apa sih yang ingin Uma Rara sampaikan di video itu. Nah maka Uma Rara percaya diri gitu, karena Uma Rara punya sesuatu gitu kan yang ingin disampaikan. Maka dari itu Uma Rara jadi berani berbicara di depan kamera. Yang ketiga, kalau misalnya masih belum percaya diri nih gitu, niat udah ada, terus tujuan udah ada, tapi masih belum percaya diri. Nah, pengalaman Uma Rara tuh memang naik turun lah, sampai sekarang tuh masih berproses gitu ya. Belum terlalu baik, tapi Uma Rara udah merasa lebih baik dari diri Uma Rara yang sebelumnya. Nah, Uma Rara mengetahui apa kekurangan dan kelebihan Uma Rara gitu. Kenapa sih aku harus ngomong depan kamera? Seperti apa, dengan gaya seperti apa? Gitu kan. Maka tiap orang pasti berbeda-beda gaya berbicaranya gitu. Nah, karena Uma Rara sudah mengenal diri, kelebihannya kena apa, kelemahannya apa gitu kan. Nah, Uma Rara juga jadi semakin pede untuk bisa menyampaikan hal-hal yang Uma Rara ingin sampaikan di depan kamera gitu. Jadi Uma fokus dengan kelebihan dan mensiasati kelemahan. Nah, untuk tes-tes bakat itu banyak sekali ya. Nanti akan Uma bahas di insya Allah di next video ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah dengan percaya diri. Nah, bagaimana sih biar kita tuh percaya diri? Nah, salah satunya dengan ya kita sering-sering belajar berlatih berbicara di depan kaca. Biar kita bisa melihat bagaimana sih cara kita berbicara atau muka kita ketika berbicara, atau karena sekarang udah canggih ya, karena kita juga niatnya mau ngomong depan kamera, maka ya kita sering-seringlah berlatih di depan kamera, berlatih berbicara depan kamera. Nah, tenang aja, nggak usah takut salah, karena namanya juga latihan, pasti kita akan ada editing nanti di belakangnya, tinggal diedit aja, atau dihapus, atau diulang lagi gitu kan. Mungkin pertama, kedua, ketiga akan sangat sulit dan bakal banyak sekali editan-editan gitu, atau bakal sering banget diulang-ulang gitu. Namun seiring berjalannya waktu insya Allah akan pelan-pelan berkurang gitu. Yang kelima adalah menuliskan materi gitu ya. Karena Uma Rara juga seperti sekarang nih kadang masih cantik-cantik dikit. Nah, kita penting sih menulis materi ya, karena baru kemarin juga Uma belajar tentang konten creator gitu kan ya, ternyata emang kita tuh penting juga untuk bisa menuliskan materi dulu sebelum kita mulai syuting, karena supaya tertata gitu kan, supaya tidak kemana-mana apa yang akan kita bahas gitu kan. Biasanya kita niatnya membahas 1-5 tapi ternyata bisa melebar kalau tidak di
tuliskan dulu materinya gitu. Nah, untuk apa sih? Untuk mengingat gitu ya, untuk menjadi patokan kita tuh harus bahas apa aja sih gitu. Yang keenam adalah kita harus bisa mengendalikan atau mengkondisikan pikiran dan perasaan kita saat akan berbicara di depan kamera. Nah, alangkah baiknya ketika kita akan menyampaikan sesuatu yang baik, pikiran kita, hati kita juga sedang dalam keadaan baik, tidak sedang dalam keadaan emosi gitu kan. Jadi, insya Allah hasilnya juga baik gitu kan, dan insya Allah akan sampai kepada orang-orang dengan baik gitu. Caranya dengan apa? Nah, karena Umarara sudah belajar ilmu-ilmu tentang terapi diri gitu kan, afirmasi positif gitu kan. Nah, salah satunya adalah dengan ya selain tadi yang pertama berdoa ya, kita juga di sini menguatkan kondisi hati kita dan pikiran kita adalah dengan afirmasi positif. Dengan misal mengucapkan Bismillah, saya bisa mengucapkan kata-kata yang baik di depan kamera. Wahai diri, kamu pasti bisa deh. Kamu pasti bisa menyampaikan hal-hal yang baik. Percaya deh, orang-orang akan mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Percaya deh sama diri kamu. Kamu pasti bisa menyampaikan hal-hal yang baik dengan tepat. Dan segala macam apa yang kamu rasakan, ucapkan aja afirmasi itu sama dengan motivasi diri ya. Atau ya doa juga buat diri kita gitu kan, supaya ya si badan ini tuh merespon, pikiran kita juga merespon dan hasilnya positif. Oke? Yang ketujuh adalah berbicara dengan tenang dan santai. Berbicara aja seolah-olah kamu lagi ngobrol sama temen kamu yang tatap-tatapan gitu ya. Seolah-olah ya lagi berbicara dengan orang aja gitu. Dan be yourself gitu ya. Kalau dari Marara sih tipsnya gitu. Jadi biar kita berani ngomong depan kamera gitu ya, biar nggak kikuk ya, anggap aja kita tuh lagi ngobrol sama temen kita yang lagi nanya sama kita tentang pengalaman kita tuh kayak gimana sih gitu kan, gitu. Yang kedelapan adalah fokus pada niat dan tujuan gitu kan ya. Fokus pada niat kita apa, ingin menyampaikan apa, karena apa, dan tujuannya untuk apa gitu kan. Karena banyak banget orang di luar sana dan termasuk Umarara juga sempat dan mungkin sampai sekarang pun masih ya kadang suka terus ada godaan, bisikan yang bilang, "Ngapain sih ngomong depan kamera?" gitu kan. "Kamu tuh siapa sih? Kamu mah apa tuh?" Ya nggak sih? Suka ada yang kayak gitu atau mungkin sekarang lagi merasakan kayak gitu? Nah, tolong kita bareng-bareng yuk perbaiki mindset kita. Kalau kita mau berbicara depan kamera atau mau kita menyampaikan hal-hal yang baik itu memang akan ada godaannya ya, termasuk syaitonir rajim gitu ya. Atau bisa jadi itu mental block juga gitu kan ya. Kita pelan-pelan yuk bisa deh kita ubah fokus pada niat karena Allah. Ya, niat ingin menyampaikan hal baik karena Allah. Ya, namanya omongan netizen pasti akan ada aja ya, baik atau buruk pasti selalu ada. Tapi ketika kita fokus lillah ingin melakukan hal ini karena Allah, ya kita fokus sama pandangan Allah aja. Tapi bukan berarti kita tidak mendengarkan kritik dan saran orang ya. Oke? Nah, selanjutnya yang ke-9 adalah evaluasi diri. Evaluasi diri, cara kita berbicara depan kamera itu seperti apa ya, ada yang kurangnya apa, atau mungkin terlalu berlebihan di apa. Nah, dan kita juga bisa meminta feedback dari saudara kita, dari keluarga kita, dari teman-teman kita tentang cara kita berbicara depan kamera itu apakah masih terlalu kurang enak atau mungkin masih atau terlalu berlebihan gitu maksudnya ya. Nah, setelah itu yang ke-10, kita harus berani untuk menerima kritik dan saran. Untuk apa? Untuk kita bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan hal-hal baik di dalam video kita. Karena orang yang hebat adalah orang yang selalu berani belajar dari kesalahan, berani menerima kritik dan saran, karena tidak ada manusia yang sempurna. Oke? Baiklah, segitu saja video pengalaman Umarara berani ngomong depan kamera ya. Umarara yang introvert
Orang-orang sih bilangnya introvert ya, tapi nggak tahu kalau ya sebagian orang mikirnya introvert atau enggak, tapi Mbak Rara sih rasanya introvert ya gitu. Nah, itu pengalamannya, semoga bermanfaat dan mungkin kalau kalian pengen coba praktekin silahkan, tapi jika tidak sepenuhnya bekerja, maksudnya tidak sepenuhnya ini tuh berhasil kepada kalian, ya mohon dimaklum juga ya karena proses tiap orang pasti berbeda-beda dan bisa jadi karena latar belakang yang berbeda-beda gitu kan. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe ya. Dan kira-kira selanjutnya kita bikin video tentang apa lagi ya? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.